Baik Pak, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 12 dari mata kuliah dasar pemrograman. Jadi di praktikum 12 ini kita diminta untuk membentuk sebuah aplikasi to-do list, yang dimana aplikasi to-do list ini eh, kita mendapat perkembangan dari aplikasi to-do list sebelumnya, di mana eee, fungsi untuk menunya itu bertambah, yaitu fungsi untuk mengubah status, fungsi untuk filter data, dan fungsi untuk cari data. Baiklah Pak, marilah kita masuk ke codingannya. Di code-nya ini saya menggunakan 4 library dasar. Yang pertama itu include stdio.h, kedua itu stdlib.h, string.h, dan ctype.h. Lalu yang selanjutnya di sini ada define max task 2 dan define max task length 100. Jadi ini tuh untuk membuat eh, batas dari task kita. Jadi task awal kita itu kita memiliki dua batas task. Jadi task to-do list kita batasnya itu untuk awal-awal itu kita memiliki hanya dua batas saja. Jadi eh, seperti ini. Nah, di sini kan batasnya itu 2 0 dari 2. Jadi untuk di awal kita hanya memiliki batas 2 task. Lalu max task length ini 100 untuk membatasi jumlah karakter di to-do list kita. Jadi jumlah karakter di to-do list kita itu maksimalnya itu 100 kata. Lalu yang selanjutnya itu ada eh, pendefinisian sebuah tipe enumerasi untuk fungsi ubah status. Jadi ini gunanya itu untuk fungsi ubah status, yang dimana fungsi ubah status itu yaitu untuk eh, membuat status dari to-do list kita. Apakah to-do list kita itu sedang dalam progres atau belum kita kerjakan sama sekali ataupun sudah siap. Ini maksud darinya itu. Progress, to do, dan done. Mungkin done seperti ini. Inilah untuk pendefinisian si task status ini. Lalu yang selanjutnya itu ada pendefinisian sebuah struct. Struct-nya itu bernama task. Jadi eh, dia itu memiliki dua anggota. Yang pertama itu chart description max task length, ya, itu berfungsi untuk menyimpan deskripsi dari sebuah to do. Jadi ini si bagian dari struct-nya itu, yaitu si description ini merupakan tempat untuk menyimpan deskripsi dari to do list kita, yang dimana to do list kita itu batasnya itu 100. Jadi ini menyimpan eh, karakter atau to do list kita lah pokoknya. Nah, selanjutnya itu ada status. Status itu untuk menyimpan statusnya dari list to do kita, yang dimana statusnya itu yang ini tadi, to do, progress, dan done. Yang selanjutnya itu ada pendefinisian struct yang selanjutnya, yang dimana memiliki tiga anggota, yaitu yang pertama itu pointer ke tipe data task yang menunjuk ke array dari tugas-tugas yang disimpan dalam to-do list. Jadi ini tuh untuk menyimpan tugas-tugas dari to-do list kita, tapi seperti dalam bentuk array. Jadi dia array yang satu satu dimensi. Jadi dia hanya ke bawah gitu. Jadi itulah untuk menyimpannya. Lalu yang selanjutnya itu untuk menyimpan jumlah tugas yang kita miliki, itu num task ini berfungsi untuk menyimpan tugas yang kita miliki, seperti contoh ini 10 ini. 10 inilah tugas yang kita miliki. Ini 10, ada 10 tugas yang kita miliki. Jadi si num task ini berfungsi untuk menyimpannya. Lalu capacity itu berfungsi untuk membuat limitasi dari to do list kita, yaitu ini 16. Selanjutnya itu kita membuat sebuah fungsi, di mana fungsinya itu display task. Fungsi ini berguna untuk mencetak daftar to do yang kita miliki. Jadi di sini ada daftar to do persen day persen day. Jadi persen day yang pertama itu untuk
task yang kita miliki, dan persen D yang kedua itu untuk, batas yang kita miliki, seperti ini. 10 adalah, num task ini, dan 16 itu adalah capacity. Lalu selanjutnya itu, jika di sini ada pengecekan kondisi, jika to do list kita itu masih nol, eee, yaitu di mana kita belum mempunyai to do list, maka si fungsi ini akan mencetak belum terdapat data yang tersedia. Selanjutnya itu, ini ada, eee, increment atau fungsi for yang, berguna untuk, menambah, eee, melihat task kita itu. Lalu di sini eee, ada, case switch, fungsi switch yang di mana case-nya itu kalau to do, jadi statusnya itu to do. Lalu kalau progress, statusnya itu progress, seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu done. Dan juga kalau ada statusnya itu yang tidak diketahui, yaitu default ini, kondisi yang paling apalah, paling paling tidak diketahui lah. Jadi dia itu, statusnya itu dicetak sebagai unknown. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi allocate to do list, ini berfungsi untuk mengalokasi memori di to do list kita. Jadi, eee, jika to do list kita itu nol, menghasilkan nol, jika eee, task kita itu adalah nol, maka, si fungsi ini akan mencetak gagal melakukan tindakan dan pengalokasian memori gagal. Lalu kalau alokasinya berhasil, maka pointer to do list, pointer ini diperbarui untuk menuju lokasi memori yang baru, yaitu new task. Lalu, kapasitas to do list diperbarui dengan new capacity. Jadi kapasitas yang baru akan diperbarui dengan new capacity kalau, pengalokasian berhasil. Selanjutnya itu ada fungsi, ini ada void add task. Fungsi ini berguna untuk, menambah to do list. Jadi ini berfungsi untuk menambah to do kita sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi di sini ada pengecekan kondisi. Jika to do list kita itu, eee, jika to do list kita itu sudah ada sebelumnya ini, eee, jika to do list sudah ada sebelumnya, maka si fungsi itu akan mencetak gagal melakukan tindakan, to do %s telah tersedia. %s ini merupakan to do yang kita ingin masukkan tadi. Jadi kalau sudah ada to do yang kita, masukkan, dan kita ingin memasukkan to do yang baru tapi sama dengan to do yang lama itu, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan. Jadi, intinya itu to do kita itu nggak akan bisa sama, jadi semua to do kita itu akan berbeda. Lalu selanjutnya pengecekan kondisi, eee, jika to do list kita, itu udah mencapai batas, atau di mana to do list kita itu sudah, kita ingin menambah to do list kita tapi to do list kita itu sudah mencapai batas, maka ini akan, fungsi ini akan melakukan, pengalokasian data dan akan memperpanjang ukuran dari to do list kita itu menjadi 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Saya akan memberikan contoh. Jadi di sini kan to do list-nya itu 2 maksimalnya. Lalu kita ingin menambahkan satu nih, jadi kita melakukan, pengalokasian memori. Jadi to do list kita itu akan, di dipangkatkanlah ibaratnya, atau dipangkatkanlah, dipangkat 2. Jadi si to do list yang awalnya 2 dipangkatkan 2 menjadi 4. Si to do list yang awalnya 4, batasnya itu 4 dipangkatkan 2 menjadi 16. Dan jikapun kita ingin menambahkan lagi, menjadi 17, maka si batasnya ini otomatis akan dipangkatkan lagi menjadi, 16 kali 16. Lalu selanjutnya itu, ini, fungsi yang untuk
ketika kondisi itu berhasil. Jadi dia akan menyalin deskripsi tugas yang ingin ditambahkan, lalu, status tugas baru yang ditambahkan ditetapkan menjadi to do. Inilah fungsinya itu jadi kalau kita menambahkan sebuah to do yang baru, otomatis statusnya itu menjadi to do. Seperti ini, misalnya, seperti yang ini, kan di sini kan Belajar Dash Pro langsung, statusnya itu langsung to do. Jadi setiap to do yang kita tambahkan statusnya itu adalah to do. Lalu ini ada increment untuk menambah, jumlah task yang kita miliki. Jadi si num task ini menyimpan jumlah task yang kita miliki. Jadi kalau kita menambahkan satu, maka misalnya kita memiliki 2 task, pada awalnya 2 task, jadi si plus-plus ini, berfungsi untuk menambahkan satu setiap kali kita menambahkan sebuah to do. Lalu jika berhasil, ini kita menambahkan to do-nya tersebut, maka si fungsi akan mencetak berhasil melakukan tindakan to do baru yang ditambahkan %s. %s ini merupakan to do yang kita miliki, yaitu dengan alamat si description. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi edit task. Fungsi ini berguna untuk mengubah list to do yang memiliki 3 parameter, yaitu, ini si pointer ke to do list, lalu integer task number, dan, char new description. Jadi, eee, maksudnya itu si si fungsi ini, meminta si pengguna untuk memasukkan nomor nomor dari to do mana yang ingin diedit, dan ini untuk menambahkan deskripsi yang baru. Jadi di sini ada iterasi untuk, untuk to do list mana yang ingin kita ganti. Lalu yang selanjutnya itu ini ada pengecekan kondisi, jika to do list to do list kita itu sudah to do list kita itu sudah ada, maka si misalnya, ini kan misalnya kita memiliki to do list 2 to do list lah, ini sebagai contoh. Ini to do list yang pertama, ini yang kedua. Jadi saya ingin mengedit, to do list yang pertama, yaitu Belajar Dash Pro. Saya ingin mengedit Belajar Dash Pro ini menjadi bermain game. Jadi kita memiliki 2 to do list bermain game, maka otomatis itu tidak akan bisa, maka si fungsi ini akan mencetak, gagal melakukan tindakan dan to do %s telah tersedia. Dan selanjutnya itu di sini ada pengecekan, apakah to do list kita itu merupakan angka. Jadi kalau merupakan angka itu tidak akan berhasil. Lalu di sini akan gagal melakukan tindakan, nomor yang tersedia berada pada rentang 1 sampai %d. Lalu di sini kalau kalau kita itu gak berhasil melakukan, edit tasknya, maka si fungsi ini akan memberikan kita, apa lagi, tampilan menu ini. Kalau kita gagal melakukan pengeditan to do list kita. Jadi si fungsi akan melakukan, penawaran menu yang mana yang ingin kita lakukan lagi. Lalu, yang selanjutnya ini kondisi ketika to do list yang kita edit itu, berada pada rentang, misalnya inilah, misalnya kita memiliki, daftar to do itu 3 dari 4 kan. Jadi kita memiliki, batas 4 to do. Lalu kita ingin mengedit to do yang keempat, kan to do keempat itu belum ada. Jadi si fungsi itu akan mencetak nomor to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai %d, di mana %d itu merupakan batas atau capacity tadi. Lalu ini untuk si fungsi juga, jadi ketika kita gagal melakukannya lagi, si fungsi akan mencetak, si menunya. Lalu selanjutnya itu ada pengecekan kondisi lagi. Jadi ini kondisi ketika si fungsi berhasil dilakukan. Jadi kalau tasknya itu dari satu, dan pokoknya, si task yang ingin kita edit itu merupakan,
berada pada rentang tas yang kita miliki, maka si si fungsi akan meminta kita untuk memasukkan to do yang baru. Yang di sini to do persen %s. Jadi ini persen %s ini merupakan to do yang baru yang ingin kita buat. Lalu di sini juga ada pengecekan kondisi ketika sama seperti yang tadi, ketika kita memiliki 3 dari 4 tapi kita ingin mengedit nomor 4, mengedit to do nomor 4, maka itu mustahil. Maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan dan nomor to do ini belum tersedia. Selanjutnya itu ini ketika misalnya ini adalah fungsi ketika misalnya kita memiliki batas itu 4, tapi kita ingin mengedit nomor 5, mengedit to do list nomor 5 kan kita cuma punya batas 4, tapi kita ingin mengedit nomor 5. Itu kan tidak mungkin. Maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan. Nomor to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai persen %d, di mana persen %d itu dalam contoh kita itu 4. Dan selanjutnya itu fungsi untuk mengubah status. Jadi kalau kalau kita ingin mengubah status, di sini ada pengecekan kondisi, di mana kalau si si status dari to do yang ingin kita ubah itu berada pada rentang yang ada. Jadi ibaratnya seperti ini, kan ada 3. Jadi kalau benar misalnya kita memilih 2, kan itu masih dalam rentang 4. Jadi si 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 fungsi ini akan menawarkan to do, progress, done, yang dimana to do ini merupakan to do, progress, done ini merupakan status dari si to do listnya. Jadi kita tinggal memilih dengan integer choice. Jadi kalau kita mau masukkan 2, maka si status akan berubah menjadi progress. Ini dia kondisi ketika berhasil. Berhasilnya itu di to do. Kalau ini untuk yang progress, kalau yang ini untuk done. Dan ini dan 0 ini untuk si batal, untuk batal melakukan pengubahan status. Lalu ini ada default pilihan tidak valid, di mana kalau kita memasukkan angka yang berada di luar dari angka 1230. Jadi kalau kita memilih misalnya angka 5, maka si fungsi otomatis akan mencetak pilihan tidak valid. Lalu ini ada pengecekan kondisi juga, sama seperti yang di atas. Jika kita ingin mengedit eh, nomor 4, tapi kita belum memasukkan to do list nomor 4, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan. Lalu ini juga kalau kita ingin mengedit status dari to do list nomor 5, yang dimana batas kita itu cuma 4, maka si fungsi akan mencetak ini. Dan selanjutnya itu filter data. Eh, Filter data ini merupakan fungsi untuk memfilter eh, memfilter to do list yang kita miliki. Seperti contohnya itu ini. Nah, ini kan ada filter data. Filter datanya itu merupakan filter data untuk statusnya ya. Jadi kalau status dari to do kita itu adalah to do, maka dia akan memfilternya secara terpisah. Lalu untuk yang progress dia akan memfilternya secara terpisah. Demikian juga yang untuk yang done. Inilah untuk fungsinya. Eh, eh, ini untuk to do yang ini tadi, yang ini. Lalu si ini berfungsi untuk menghitung menghitung ini untuk menghitung total datanya. Lalu sama juga seperti yang lain. Lalu ini ada printf total datanya. Yang ini juga ada dan di atas juga ada. Berfungsi untuk memprint total data yang sudah di filter. Difilter berdasarkan statusnya. Status to do kah, status progress kah, atau status down.
Yang selanjutnya itu fungsi cari tudu, void cari tudu. Jadi fungsi ini berguna untuk mencari tudu berdasarkan query-nya yang berdasarkan misalnya kita ingin mencari seperti contohlah di code saya ini untuk melakukan ini. Misalnya saya mencari eh, task, maka semua task yang di sini akan muncul. Itulah sebagai contohnya sebagai contoh simpelnya dari fungsi ini. Jadi si fungsi akan mencari data, lalu si fungsi akan cari tudu yang dimana tudu kita itu yang dimana tudu yang mana yang kita cari berdasarkan query-nya, berdasarkan kata, bukan berdasarkan angka lagi. Eh, Lalu di sini ada hasil pencarian untuk persen %s, di mana persen %s ini merupakan query yang kita masukkan. Lalu ini ada kondisi ketika si query yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan to do list manapun yang ada dalam to do list kita, maka si fungsi akan mencetak tidak ada hasil yang ditemukan. Lalu yang selanjutnya itu void delete task. Void delete task ini berfungsi untuk menghapus data dari to do list. Jadi fungsi ini berguna untuk menghapus satu dari to do list kita atau beberapa dari to do list kita, tapi dilakukannya itu satu-satu, tidak boleh langsung sekali dua. Di sini ada pengecekan kondisi ketika task kita itu berada dalam eh, rentang yang kita miliki, maka si fungsi ini akan melakukan pengurangan menghapus task tersebut. Di sini ada decrement yang dimana kurang-kurang ini berfungsi untuk menghapus satu dari nomor task yang kita miliki. Lalu ketika berhasil itu si fungsi akan mencetak berhasil menghapus tuduh nomor persen %d, yang dimana persen %d itu merupakan nomor tuduh kita, nomor tuduh yang akan dihapus itu. Lalu yang selanjutnya itu ini kondisi yang sama seperti di atas. Kita ingin menghapus tuduh, misalnya di sini kita ingin menghapus tuduh nomor 4, tapi kita belum menambahkan to do list nomor 4, maka si fungsi akan mencetak ini. Lalu ini untuk misalnya kita ingin menghapus to do nomor 5, tapi kita belum memiliki batas kita itu cuma 4, maka si fungsi akan mencetak ini. Lalu masuk ke fungsi utamanya yaitu integer main. Ini merupakan pendefinisian si to do list, lalu pendefinisian dari jumlah task yang kita miliki itu awalnya itu dari 0. Lalu to do list capacity ini max task. Jadi max tasknya itu di awal kan awalnya itu 2 di sini. Awalnya itu kan 2 kita buat. Tapi itu bisa saja berganti kalau kita ingin menambahkan task sebanyak pun yang kita mau. Jadi itu tinggal di alokasi aja memorinya. Maka kita bisa melakukan penambahan batas status batas dari to do list kita. Selanjutnya itu ini kondisi ketika kita gagal melakukan penambahan penambahan batas statusnya, penambahan pengalokasian memori, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan pengalokasian memori gagal. Lalu ini choice ini untuk ini pilih itu fungsinya. Lalu task number ini untuk ini ya. Lalu yang selanjutnya itu description itu untuk ininya ini yang batasnya itu sampai 100 tadi. Lalu ini untuk si menu. Lalu ini ada fungsi switch. Switch ini untuk si ini tadi si menu nomor 1 sampai 0.
Jadi case 1 itu untuk si tambah to do, case 2 itu untuk mengubah to do, di mana case 1 ini sudah kita jelaskan di atas tadi fungsinya, maka ini tinggal eee, pengaplikasiannya terhadap menu tadi. Lalu kalau kalau kita menekan nol, maka si fungsi akan mencetak menutup aplikasi. Lalu kalau kita kan di sini kan pilihannya satu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan nol. Tapi kalau kita memilih misalnya 7, maka si fungsi akan mencetak pilihan tidak valid. Eee, lalu kalau, ini akan, si ini, seluruh switch ini akan terus berulang-ulang, sampai sampai si pengguna memasukkan angka nol. Jadi kalau choice-nya tidak nol, maka itu akan terus berulang-ulang. Lalu yang selanjutnya itu ini ada fungsi yang berguna untuk membebaskan memori yang dialokasikan sebelumnya. Lalu di sini ada return nol, kan di sini ada integer main. Jadi harus ada return nolnya. Baiklah, mari kita coba code-nya. Gcc min o, misalnya to do v3.c. Lalu to do. Nah, di sini sudah keluar. Yang pertama itu mari kita menambah data dulu. Satu. To do-nya itu kita lihat dari ini aja, dari modul belajar dash pro. Belajar dash pro. Lalu tambah data lagi. Bermain game. Coba kita lihat. Nah, kan kita sudah menambahkan 2. Jadi setiap kali kita tambahkan to do itu, maka to do itu statusnya itu status awalnya itu adalah to do. Jadi status awal dari setiap to do yang kita tambahkan itu adalah to do. Lalu eh, kita coba untuk melakukan ubah data. Misalnya nomor 2, mengubah to do, nomor to do. Kita masukkan nomor 1 misalnya. Eh, Coba kita buat to do-nya itu sama dengan nomor 2, bermain game. Bermain game. Nah, di sini kan ada ubah to do menjadi ini gagal melakukan tindakan karena to do bermain game itu sudah ada. Jadi otomatis si fungsi itu tidak bisa mengubah to do-nya karena to do yang bermain game itu sudah ada. Lalu yang selanjutnya itu kita ingin mencoba cari data. Kita coba ingin memfilter data. Oh, kita ingin mengubah status saja, Pak. Marilah kita mengubah status dulu. Kita coba test case mengubah status. Mengubah status. Ini. Mari kita ke 0 dulu. 0. Oke. Mari kita coba lagi gcc. Langsung kita panggil saja dengan to do. Oke. 1 belajar dash pro. Lalu bermain game. Lalu nonton video tutorial. Lalu apa lagi? Misalnya kita bermain Genshin Impact. Oke, jadi kita memiliki 4 to do. Lalu kita ingin melakukan ubah status tadi.
Kita pilih nomor 3, nomor tuduhnya nomor 1, lalu kita pilih dia mau tuduh progress atau done. Coba kita buat progress. Nah, jadi si nomor 1 itu sudah berubah jadi progress. Coba kita ubah si bermain Genshin Impact ini menjadi done. Berarti nomor 3 untuk ubah status, nomor tuduhnya itu nomor 4 tadi, lalu kita buat untuk done. Nah, nomor 4 pasti sudah done. Baiklah, mari kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, itu fungsi untuk melakukan filter data. Untuk melakukan filter data kita menekan nomor 4, yaitu menu nomor 4. Lalu di sini otomatis langsung terfilter data yang statusnya itu status tuduh, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Statusnya itu progress itu nomor 1, dan statusnya itu yang done itu nomor 4. Selanjutnya itu kita melanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu menu untuk mencari data. Kita mencari data, misalnya di ini kita di daftar tuduh kita kan ada 4. Kita coba mencari menonton dengan cara Nah, kan menonton sudah ada di eh, hasil pencarian datanya, yaitu menonton video tutorial. Ini juga ada total datanya, yaitu adalah 1, di mana total to-do yang menunjukkan kata menonton itu hanya ada 1. Baiklah, mari kita coba untuk melakukan menu ke-6, yaitu untuk menghapus data. Lalu kita pilih nomor to-do mana yang ingin kita hapus. Sebagai contoh, kita ingin menghapus menonton video tutorial, yaitu nomor 3. Nah, otomatis nomor 3 yang tadi sudah hilang dan digantikan ke yang dari nomor 4 ke nomor 3, yaitu bermain Genshin Impact. Baiklah, begitulah keseluruhan dari code ini. Sekianlah presentasi saya, Pak. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.